tambahan pelajaran sekolah sahabat ini. Mari kita lihat tentang orang-orang kudus di Gunung Sion atau di Gunung Kudus Tuhan. Sekali lagi, kita tidak dapat bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Kita tidak dapat disatukan atau berada di satu tempat yang sama dengan Allah yang kudus kalau kita tidak kudus, ya. Kalau kita tidak kudus, tidak bisa, saudara. Kita tidak dapat melihat kemuliaan Kristus. Jadi bagaimana? Ya. Mari kita lihat pertama-tama tentang Gunung Sion atau gunung yang kudus itu, ya. Nah, kalau kita melihat inilah, kalau Anda pergi ke Israel, kalau di Bukit Moria itu sudah penuh dengan gereja-gereja, ya, penuh dengan gereja-gereja. Karena disitulah dibangun, ya, karena disitulah dipercayai, diyakini sebagai tempat, ya, Pak, tempat Ka'bah di situ, lalu ada Bukit Golgota, tempat di mana dekat dengan Bukit Moria itu Ka'bah yang sekarang sudah jadi gereja-gereja, itu Bukit Moria itu sudah jadi gereja-gereja. Dekat situ juga sudah jadi apa? Dekat keluar sedikit sudah Golgota juga, ya. Tapi kalau di sebelah barat sedikit, di tempat yang lain sedikit, itulah yang secara literalnya itulah tempat inilah yang menjadi Gunung Sionnya itu. Tapi sekali lagi sudah berdiri juga banyak gereja di situ, ya. Karena peraturan orang Yahudi, orang Israel kan tidak suka dengan orang Kristen sesungguhnya, ya. Tapi mereka katakan oke, ya, karena bagaimanapun juga bangsa Inggris membantu mereka memiliki negara sendiri. Oke, boleh bangun, diambil tempat-tempat kudus, tapi apa? Harus dibuktikan. Boleh bangun gereja, tapi harus buktikan ini ada yang terdapat dalam apa? Dalam sejarah yang tertulis di perjanjian baru, ya, perjanjian baru. Dan inilah orang Kristen bilang, ini Bukit Sion ini muncul nih dalam kitab Wahyu. Oke, didirikanlah gereja oleh orang Kristen, ya, diizinkanlah oleh orang Yahudi untuk mendirikan gereja bagi orang Kristen. Jadi banyak tempat-tempat yang signifikan begitu, ya. Banyak gerejanya, kenapa? Karena itulah satu-satunya alasan supaya orang Kristen dapat mengklaim dari orang Yahudi, ini milik apa? Milik orang Kristen, dibangun gereja di tempat itu. Anyway, itulah, ya. Tapi anyway, di Sion, kata Sion itu disebutkan 153 kali dalam perjanjian lama, dan sinonim dengan Yerusalem dan pusat peribadatan orang Ibrani. Walaupun bait suci dibangun di Gunung Moria, bukan di Gunung Sion. Nah, sebagian besar literatur Alkitab menggunakan Sion sebagai tempat tinggal atau kehadiran Tuhan, ya, tempat tinggal atau kehadiran Tuhan di Gunung Sion. Nah, di dalam kitab Mazmur tidak disebutkan, kayak saya sudah katakan tadi di bagian pendahuluan, tidak perlu orang-orang di zaman Raja Daud sudah tahu kalau bicara tentang gunung yang kudus, ya, Gunung Kudus Tuhan itu sudah menuju kepada Sion, nggak perlu lagi disebutkan namanya Sion, itu sudah otomatis ada dalam apa? Pemahaman mereka. Jadi pada saat Mazmur 15 ayat 1 katakan Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Itu semua merujuk kepada gunung apa? Sion, ya, merujuk pada gunung Sion. Tapi pertanyaannya, siapa yang boleh? Siapa yang boleh datang ke tempat kudus Tuhan? Itu ditanyakan dalam Mazmur 15 ayat 1, ditanyakan juga dalam Mazmur 24 ayat 3. Mazmur 24 ayat 3 juga hal yang sama, ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gunung kudus atau gunung Tuhan itu merujuk pada Sion, ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh? Dan itu coba dijawab sedikit, ya. Mazmur 15 ayat 2, kemudian dijawab, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan apa? Segenap hatinya. Dalam Mazmur 24 ayat 4, setelah ditanya siapa yang boleh, jawabannya apa? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak ditipu. Nanti kita akan lihat siapa yang menipu. Di dalam kitab Wahyu, penipu itu adalah wanita Babylon, ya. Wanita pelacur Babylon, ya. Inilah poinnya. Jadi itu dijawab di mana? Di kitab Wahyu, ya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, ya. Kalau dalam Mazmur 15 ayat 2 yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya memiliki kebenaran, gantinya kepalsuan, ya. Jadi kalau kita mau rangkumkan Mazmur 15 dan Mazmur 24, maka ini kita akan dapati, ya. Karakteristik mereka yang boleh masuk ke Gunung Zion itu adalah mereka yang hidup tidak bercela dan melakukan keadilan. Mazmur 15 ayat 2. Yang berkata benar dengan segenap hatinya. Mazmur 15 ayat 2 juga menyatakan hal yang sama. Tetap di ayat yang sama, ya. Tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap sesama. Mazmur 15 ayat 3 kita sudah baca tadi, ya. Yang tidak menganggap berharga orang yang jahat, orang yang ditolak Tuhan itu jangan kita puja-puji. Jangan, kita sudah tahu-tahu orangnya ini adalah penipu, suka berdusta, tapi kita puja-puji seakan-akan dia menjadi juru selamat kita atau apa. Jangan seperti begitu, ya.
Jangan menganggap berharga orang yang jahat yang ditolak Tuhan. Tapi yang kita mau muliakan, apa yang kita mau muliakan? Muliakanlah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 15 ayat 4. Apalagi? Nah, kita kembali ke Mazmur 24 ya. Yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mazmur 24 ayat 4. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Tadi disebut, kita sudah baca ayatnya. Mazmur 24 ayat 4 juga ya. Lalu yang tetap memegang sumpah walau rugi. Mazmur 15 ayat 4. Juga bicara hal yang sama. Dan yang tidak memungut riba dan tidak menerima suap. Mazmur 15 ayat 5. Nama Bapa, kalau kita kembali lompat sekarang ke kitab Wahyu, apa dikatakan? Ciri khas mereka yang boleh itu adalah apa? Yang nama Bapa tertulis di dahi mereka. Karakter-karakter Kristus kita hidupkan. Karakter Bapa ada dalam apa? Dalam diri kita. Ya, ada dalam diri kita. Wahyu 14 ayat 3 katakan menyanyikan nyanyian baru yang tidak dapat dipelajari oleh siapapun selain mereka. Tadi kita sudah baca di bagian bacaan kita ya. Lalu ayat 4 katakan apa? Mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Mereka murni seperti perawan. Nah, ini apa artinya ini? Ya, tidak mencemarkan diri dengan perempuan dan murni seperti perawan. Perawan artinya apa? Orang yang tidak apa? Tidak menajiskan diri dengan kata tidak apa? Memiliki hubungan dengan yang tidak sebenarnya dengan kata lain ya. Ya. Dan apa dengan yang mencemarkan diri dengan perempuan? Apa perempuan ini siapa di sini? Apakah ini literal, orang-orang yang nggak kawin, itulah yang 144.000 itu orang-orang yang nggak kawin. Nggak juga ya. Kenapa? Di dalam Alkitab, mencemarkan diri dengan perempuan, apalagi dalam kitab Wahyu berbicara tentang perempuan sundal. Ya. Perempuan Babylon, kalau Anda baca dalam Wahyu 14, dan juga Anda baca dalam Wahyu 17 ayat 1-2, memberikan gambaran ya, ada malaikat yang berbicara kepada Yohanes, yang melihat penglihatan tersebut, mari ke sini, aku akan menunjukkan padamu putusan atas pelacur besar. Ya. Putri Babylon ini ya, pelacur Babylon yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya, kita sudah pernah mempelajari nubuatan ini ya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ya. Inilah perempuan yang apa? Yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan karena ini adalah perempuan apa? Babylon, pelacur Babylon tersebut yang suka untuk berbuat cabul. Ya. Ayat 8, pasal 18, ayat 3. Wahyu pasal 18 ayat 3 katakan apa? Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi inilah ya. Jadi tidak mencemarkan dirinya dengan pelacur ini ya. Itulah umat-umat Tuhan yang tidak mencemarkan dirinya dengan pelacur Babylon ya. Kalau ada umat-umat Tuhan yang di Babylon sudah diperintahkan sebelumnya untuk keluar dari Babylon umat-umatku. Kita sudah pernah pelajari nubuatan tersebut waktu-waktu yang lalu. Tapi inilah poinnya. Jadi bukan berarti bahwa 144.000 itu tidak menikah, tapi mereka tidak mencabulkan dirinya dengan apa? Mencabulkan dirinya dengan pelacur Babylon. Apalagi karakteristiknya? Wahyu 14 ayat 4 katakan, mereka itulah mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung dari Allah dan anak domba. Dan tidak terdapat dusta dalam mulut mereka, mereka tidak bercela. Aduh, apakah kalau ini adalah simbol juga, ini simbol apa kalau tidak berdusta ini? Tapi tentu saja ini dapat dikatakan literal juga ya. Bukan hal yang literal. Jadi Alkitab dapat kita lihat nubuatan-nubuatan itu, kita harus melihat mana yang literal, mana yang simbolikal ya. Nah, bagaimana kita memisahkannya? Alkitab yang berbicara tentang hal tersebut ya. Biarkan Alkitab yang berbicara. Anda katakan, oh tadi pendeta itu yang perempuan, kok itu perempuan Babylon. Kok sekarang dusta dalam mulut mereka ini, kenapa ini jadi literal? Kenapa ini jadi literal? Kalau ini jadikan simbol, ya tidak terdapat dusta dalam mulut mereka. Ya, artinya mungkin simbol daripada apa? Mereka menyatakan kebenaran dengan kebenaran. Oke, bisa dapat demikian. Artinya tetap berbicara tentang apa? Kebenaran. Bagaimana kita bisa mengetahui ini bicara tentang hal yang literal? Alkitab yang katakan. Alkitab sendiri yang katakan. Kenapa? Misalnya, nubuatan tentang umat-umat Tuhan yang akan masuk dalam Yerusalem baru. Dalam Sefanya 3 ayat 13. Ini kalau Anda baca ayat ini, saya konteks daripada Sefanya 3:13, ini berbicara tentang umat-umat Tuhan yang akan masuk Yerusalem baru. Apa dikatakan di sana? Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu.
Jadi kalau kita masih penipu, tipu-tipu dengan lidah kita, masih fitnah-fitnah dengan lidah kita, secara literal dikatakan ini tidak sesuatu yang harus apa. Ini bukan simbol, saudara. Literal. Jangan jadi penipu. Jadilah orang yang jujur, berusaha dengan kekuatan surga, ya, jujur dalam setiap perkataan kita. Jangan apa? Jangan dusta-dusta, jangan memfitnah, jangan bergosip dan lain sebagainya. Katakan hal yang sejujurnya seperti lagu Cinta di Indonesia ya, dengan katakan sejujurnya ya. Jangan berbicara bohong. Apalagi kita lihat juga dalam Wahyu. Dalam Wahyu secara literal semua dikatakan apa? Wahyu 21 ayat 7 katakan bahwa orang-orang yang akan apa? Masuk dalam Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 7 ini berbicara gambaran Yerusalem baru. Dikatakan apa? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Hati-hati dengan dusta, saudara ya. Wahyu 22 ayat 15 katakan, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, tidak akan masuk dalam Yerusalem baru. Yang akan hanya dibusnakan kemudian ya pada saat api penghangus akan membinasakan mereka. Jadi kembali Tuhan sepertinya ingin supaya kita menyadari bahwa dosa-dosa seringkali kita pikir bersinah yang utama. Betul ada masuk, jangan jadi pembunuh, jangan jadi orang sundal ya. Tapi juga jangan hanya berpikir tentang hal tersebut. Ya. Kita bisa seakan-akan tidak kelihatan dosanya kalau kita berdusta. Tapi Tuhan tahu kalau kita berdusta ya. Jadi hati-hati dengan apa? Jangan sampai kita mencintai dusta. Ya, jangan sampai cintai dusta. Anyway, mari kita lihat ke gambaran. Jadi harus ada kemurnian moral. Baik kemurnian moral dari umat-umat yang akan masuk ke dalam gunung kudus Tuhan. Dalam Mazmur 15 dan 24, Mazmur 15 dan 24 kata, hidup tidak bercela, hati yang murni. Kalau Wahyu 14, mereka bagaikan perawan, simbol dari perawan yang tidak bercela. Ya. Tidak memiliki kebejatan moral lainnya, tidak memiliki kebejatan moral. Itulah kemurnian moral mereka. Memiliki kejujuran. Kejujuran dalam apa? Semua ini berbicara baik dalam Mazmur maupun Wahyu, berkata benar, tidak memfitnah, tidak ada dusta dalam mulut mereka. Memiliki integritas rohani, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak mau ditipu oleh pelacur Babylon itu ya. Dan akan mengikuti anak domba dengan setia menurut Wahyu Fatsal 14. Hadir di hadirat Allah. Artinya Mazmur 15 orang-orang seperti ini yang memiliki kemurnian moral, kejujuran, integritas rohani, mereka itu akan diam di gunung Tuhan. Ya. Lalu kalau Wahyu 14 menyatakan mereka itu berdiri di gunung Sion bersama dengan anak domba. Mereka itu berkenan kepada Allah. Ya. Berkenan kepada Allah. Tidak goyah, diberkati oleh Tuhan dalam Mazmur 15 ayat 24. Tidak goyah. Dalam keadaan susah sekalipun mereka tetap memiliki damai surga. Diberkati dengan damai sukacita surga. Bukan berarti harus diberkati itu harus dengan jadi kaya. Yesus sendiri kan diberkati oleh Allah tapi nggak punya rumah Yesus ya. Jadi poinnya adalah tidak diberkati Tuhan itu bukan berarti kita memiliki segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Tapi kita memiliki segala sesuatu yang ditawarkan surga yaitu apa? Yesus Kristus, segala-galanya bagi kita. Itulah diberkati oleh Tuhan ya. Damai sukacita yang diberikan oleh Yesus Kristus. Lalu berkenan pada ilah ini dalam Wahyu 14 adalah mereka adalah menjadi buah sulung bagi Allah dan anak domba. Menjadi buah sulung. Jadi inilah memiliki kemurnian moral, kejujuran, integritas rohani hadir di hadirat Allah. Tapi menjadi pertanyaan kembali seperti yang ditulis oleh penulis pelajaran kita tadi. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita ya? Yang dapat dengan jujur mengatakan bahwa kita selalu berjalan lurus. Atau selalu mengatakan kebenaran ada dalam hati kita. Tidak ada. Tidak ada yang dapat mengatakan kita selalu dapat berjalan lurus. Kebenaran selalu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita memiliki sifat berdosa, saudara. Sejak kejatuhan, Roma 5:12 katakan, sejak kejatuhan manusia telah lahir dengan kecenderungan berdosa. Ya, kecenderungan untuk berdosa itu ada. Mungkin saya tidak bersinah, tapi saya dapat memiliki pemikiran untuk bersinah. Ya, saya tidak menipu, tapi saya memiliki keinginan untuk memiliki milik orang lain. Itulah kecenderungan berdosa yang notabene-nya adalah dosa. Yang notabene-nya dosa. Ya. Meskipun kita mungkin ingin berbuat baik, ya, seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 7 ayat 15-25. Kita seringkali mendapati diri kita melakukan hal yang kita benci. Berapa kali kita semua, saya dan saudara kita melakukan. Saya tahu ini suatu hal yang salah. Saya bicarakan, saya khotbahkan, tapi saya
lakukan, ya. Saya lakukan dan saya seringkali membenci diri saya oleh sebab itu. Seperti Rasul Paulus dalam Roma 7 katakan, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita seringkali bersuara seperti Rasul Paulus, ya. Karena kita memiliki sifat berdosa. Apalagi, kita harus juga menyadari siapa yang boleh bahwa kepengudusan menjadikan kita itu kudus. Ada sebuah proses. Bahwa kemenangan atas dosa itu tidaklah selalu instan gitu ya. Itu adalah perjalanan pertumbuhan seumur hidup. 2 Petrus 3:18 katakan. Roh Kudus akan mengubah kita dari waktu ke waktu. Membentuk karakter kita semakin mirip dengan Kristus. Siapa yang boleh? Sukar. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang telah jatuh. Godaan, gangguan, dan pertempuran rohani yang terus-menerus akan membuat hidup kita sulit untuk sempurna. Efesus 6:12 sudah katakan kita berada dalam pertempuran rohani. Sukar untuk jadi sempurna ya. Bahkan dengan niat terbaik kekuatan manusiawi kita saja tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Kenapa kita gagal juga? Karena kita terlalu sering mengandalkan diri kita sendiri. Alih-alih atau gantinya tinggal sepenuhnya dalam Kristus dan bersandar pada kuasanya, kita terkadang mencoba untuk mengatasi dosa dengan kekuatan kita sendiri yang pada ujung-ujungnya selalu gagal. Itulah sebab kita perlu berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya gagal lagi. Saya gagal. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa hanya oleh kebenaran Kristus. Di Bukit Sion ada imam besar kita, ada Yesus Kristus. Melalui pengantaran Yesus sebagai imam besar, Yesus sebagai imam besar menunjukkan bahwa Yesus saja yang menutupi kegagalan kita di masa lalu. Tidak peduli seberapa besar kita bertumbuh, kita tidak dapat menghapus dosa-dosa kita. Itu hanya terjadi oleh kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Roma 4 ayat 5 dan 6. Jadi yang pertama, Yesus saja yang menutupi kegagalan kita di masa lalu. Yang kedua, Yesus saja yang berdiri di tempat kita di hadapan Allah. Hanya hidupnya yang tanpa dosa yang dapat memenuhi standar hukum Allah, hukum Tuhan. 2 Korintus 5:21, tolong baca ayatnya. Kita tidak punya waktu terus baca semua ayat ini ya. Seperti Roma 4 ayat 58 dan sekarang 2 Korintus 5:1. Tapi lihat, hanya Yesus saja yang berdiri di tempat kita di hadapan Allah. Lalu berikutnya, hanya karena Yesus sebagai imam besar kita di Gunung Sion atau di Gunung Kudus Tuhan, maka Yesus memberi kita harapan dan kepastian. Keselamatan kita tidak tergantung pada kinerja kita. Karena kita mampu, kita buat ini. Saya buat acara ibadah tiap malam waktu Amerika. Itu tidak menjamin keselamatan saya, saudara. Tidak. Keselamatan kita tidak bergantung pada usaha-usaha pekerjaan kita. Tetapi pada kemenangan dan kesetiaan Kristus. Yang harus kita miliki hanya datang kepada Dia. Menyerahkan diri kita. Sedangkan ingat, kita sudah sering pelajari bahwa kemauan dan kemampuan untuk menang, kemauan dan kemampuan untuk mengalahkan dosa hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dialah imam besar kita yang menyempurnakan kehidupan kita. Menyempurnakan kehidupan kita. Kembali Ibrani 10 ayat 14 katakan, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Satu korban dirinya. Mereka yang kita kuduskan diri kita sendiri, bukan. Ia akan menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Ya. Marilah kita selalu dalam keadaan kita jatuh bangun, ya, dalam keadaan sukar payah, kalau bisa kita merangkak untuk masuk ke Gunung Sion. Tapi pada saat kita merangkak, kita harus berdoa minta tolong Tuhan. Ya, angkatlah saya, sempurnakanlah saya. Artinya, buatlah saya menjadi dewasa dalam kehidupan kerohanian saya. Berikan kepada saya kemauan untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kemauan dan kemampuan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menetapkan firman-Mu. Dan kalau itu doa kita, Ia yang akan menyempurnakan kita. Orang-orang yang Ia kuduskan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita ya. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.